Ya, selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Lama ya, kita udah liburan, sudah terlalu lama liburan sehingga jangan lupa, ya. Tapi yang pasti kalau hari ini anak-anak dalam keadaan sehat. Bapak senang karena walaupun kita sudah beberapa hari liburan, tetapi anak-anak tetap sehat. Dengan kesehatan yang baik, anak-anak juga akan dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik. Ingat, prokes apa? Prokes, protokol kesehatan, ya. Protokol kesehatan itu terdiri dari 4 kan, yang kemarin 4M. 1, mencuci tangan. 2, memakai masker. 3, menjaga jarak. 4, menjauhi kerumunan. Nah, itu tetap dilakukan walaupun di rumah. Supaya apa? Supaya anak-anak tetap dalam keadaan sehat. Nah, selanjutnya anak-anak, sebelum Bapak melanjutkan atau sebenarnya ini mengulang, ya, Bapak mengucapkan dulu selamat tahun baru. Selamat menjalani tahun baru 2021. Semoga di tahun ini anak-anak semakin hebat, semakin semangat, dan semakin sukses dalam belajarnya. Oke anak-anak, sekarang kita akan memulai ya, yaitu IPS tentang perdagangan internasional. Ini sudah seingat Bapak, tapi Bapak mencoba untuk mengulanginya karena pertama sudah lama kita tinggalkan ini, yang kedua ada kemungkinan anak-anak di rumah tidak mengulang, ya. Sekali lagi tentang perdagangan internasional. Ya, pengertiannya apa sih perdagangan internasional? Pengertiannya ini, perdagangan internasional itu proses pertukaran barang dan jasa antar dua negara atau lebih yang bertujuan untuk memperoleh laba atau keuntungan. Jadi ingat, pertukaran barang dan jasa. Tidak melulu barang tapi jasa, ya. Tujuannya apa? Masing-masing negara tentunya memperoleh laba atau keuntungan. Kalau negara itu diperkirakan tidak mendapatkan laba, keuntungan, ya tentunya tidak akan mau untuk mengadakan kerjasama dalam bidang perdagangan atau dengan perdagangan internasional, ya. Nah, dalam hal barang, maksudnya dalam hal pertukaran barang, ya, itu kita harus mengikut sertakan atau melibatkan para eksportir dan importir. Karena apa? Apa eksportir, importir? Anak-anak udah tahu ya. Eksportir tentunya pelaku atau orang yang menjual barangnya ke luar negeri, ya, mengirim barang ke luar negeri. Sedangkan importir adalah mengirim atau memasukkan barang dari luar negeri ke dalam negeri. Jadi peranan dari eksportir importir ini sangat penting, ya. Jadi peranan eksportir dan importir ini sangat penting. Oleh karena itu dalam pertukaran barang ini selalu melibatkan mereka, ya, selalu melibatkan mereka. Nah, anak-anak, di dalam perdagangan itu ada perdagangan dalam negeri, ada perdagangan luar negeri atau yang disebut dengan perdagangan internasional. Nah, perbedaannya di mana, Pak? Perbedaannya jelas, ya. Perbedaannya jelas. Perdagangan dalam negeri, ya,
perdagangan dalam negeri kegiatannya hanya dilakukan di wilayah suatu negara. Ya, misalnya di dalam negeri ya di negara itu sendiri, misalnya perdagangan antar pulau, ya, perdagangan antar daerah dan lain sebagainya. Kita mengirim, menerima barang dari luar daerah atau dari pulau lain. Itu yang namanya perdagangan dalam negeri. Perbedaan yang pertama, perbedaan untuk perdagangan dalam negeri. Perdagangan luar negeri kegiatannya dilakukan dalam wilayah antar negara. Mana contohnya? Indonesia dengan Jepang, Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Cina, Indonesia dengan Singapura, dan lain sebagainya. Nah, terus mata uangnya yang digunakan dalam negeri itu sama. Kalau Indonesia apa? Perdagangan Indonesia yang menggunakan uang rupiah, karena mata uang kita adalah rupiah. Tetapi kalau perdagangan luar negeri atau perdagangan internasional, uang yang digunakan adalah devisa atau uang internasional, yaitu dolar. Ya, dolar. Nah, ini perbedaannya diantaranya. Dan yang lainnya itu anak-anak bisa baca itu di halaman kira-kira, ya, dan kira-kira memang pasti di bukumu adalah di halaman 155. Di situ disebutkan semua. Di sini Bapak hanya beberapa saja menyebutkannya. Nah, sebentar anak-anak, mengenai mata uang yang digunakan berbeda sehingga menggunakan devisa. Devisa itu apa sih? Ya, devisa itu sejumlah valuta asing yang digunakan untuk transaksi pembayaran. Ya, jadi sejumlah valuta asing, ya, yang bisa digunakan dalam transaksi pembayaran dengan luar negeri yang diakui oleh dunia internasional. Kalau nggak ada dolar ya emas, mungkin begitu. Ya, karena emas itu tidak ada di suatu negara ini yang nggak butuh emas. Semuanya kenal akan emas. Ya. Atau kalau yang umumnya adalah dengan dolar, itu yang digunakan dalam perdagangan luar negeri atau yang disebut dengan perdagangan internasional. Ya. Oke. Sekarang apa sih yang membuat atau yang mendorong terjadinya perdagangan internasional? Ya, pengertiannya sudah, perbedaannya Bapak sebutkan contohnya cuma 2, padahal di situ 155 itu banyak. Dan sekarang faktor pendorongnya. Apa sih yang mendorong terjadinya suatu perdagangan internasional? Satu adalah perbedaan SDA, sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu negara. SDM, SDA, ini alamnya sudah nggak ada lagi. Ya, perbedaan SDA yang dimiliki oleh suatu negara. SDA, sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu negara. Misalnya Indonesia banyak nikel, ya, Jepang tidak punya nikel, ya, sehingga apa? Indonesia menjual nikelnya. Bahkan sekarang nikel nggak boleh diekspor anak-anak. Untuk apa? Untuk diolah sendiri di Indonesia, kerjasama dengan luar negeri, dengan Cina. Untuk apa anak-anak? Untuk membuat baterai. Baterainya untuk apa? Untuk menjalankan mobil. Nanti suatu ketika mobil itu tidak bahan bakarnya tidak bensin lagi, solar lagi, tetapi dengan baterai yang dibuat dari nikel itu tadi. Ya, jadi Indonesia kaya akan nikel. Jadi misalnya Indonesia, yang lain aja, misalnya Indonesia menghasilkan banyak kelapa sawit ya, sawit. Terus di negara-negara yang lainnya ada negara seperti Singapura itu tidak mempunyai sawit, jadi terjadi perdagangan internasional karena perbedaan SDA, sumber daya alam. Kalaupun sama, mungkin Indonesia nggak bisa memenuhi kebutuhannya sehingga harus mengimpor dari luar negeri. Ya, misalnya
eh, Singapura. Singapura itu kan negara kecil yang tidak mempunyai hasil bumi sehingga banyak mengambil dari negara tetangganya. Itu perbedaan SDA atau sumber daya alam. Yang kedua adalah perbedaan SDM, sumber daya manusia, ya. Kualitasnya nggak sama antara antara Singapura dengan Vietnam misalnya, Indonesia dengan Jepang misalnya, sumber daya alamnya lain sehingga apa? Sehingga hasil produksinya juga lain, ya. Kalau Indonesia belum bisa menghasilkan kendaraan bermotor, Jepang menghasilkan kendaraan bermotor sehingga kita perlu adanya perdagangan internasional ini. Indonesia membeli, ya, barang-barang kendaraan bermotor dari Jepang dan lain sebagainya. Jepang membeli bahan mentahnya dari Indonesia misalnya, besinya dan lain sebagainya, aluminiumnya dari Indonesia. Nah itu yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Terus juga perbedaan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, pemahamannya lain, ya, hampir sama dengan kualitasnya. Ya, kalau ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki oleh Kamboja dengan Singapura juga lain. Ya, misalnya Singapura banyak menghasilkan apa itu mesin-mesin atau apa itu mesin kapal laut misalnya, suku cadang kapal laut misalnya. Sedangkan Kamboja atau di negara yang lain tidak, sehingga terjadi suatu transaksi atau terjadinya suatu perdagangan internasional. Jadi ini yang mendorong terjadinya perdagangan internasional, yaitu perbedaan SDA yang dimiliki oleh suatu negara, perbedaan iptek, perbedaan kualitas SDM, sumber daya manusia, dan perbedaan budaya suatu negara, budaya suatu bangsa. Ya, kalau budaya itu bisa menyangkut pakaiannya, bisa menyangkut kebiasaan mereka, bisa menyangkut rumahnya, bahan-bahan rumah yang digunakan, bisa, dan lain sebagainya. Ya, dengan perbedaan budaya ini kadang-kadang, misalnya yang gampang aja, ya, Indonesia banyak kan seni Indonesia yang dihasilkan dari Indonesia, misalnya jenis gamelan, ya. Di Eropa nggak ada. Kalau ada gamelan ya ambilnya dari Indonesia, beli dari Indonesia, sehingga terjadilah transaksi perdagangan internasional antara Indonesia dan negara-negara di Eropa. Ini contoh yang gampang. Jadi perbedaan budaya suatu bangsa. Nah, ini faktor-faktor yang mendorongnya. Nah, ini faktor penghambatnya, Bapak tulis, Bapak lupa nggak tulis. Ini kalau ini faktor pendorong, kalau ini faktor penghambat. Ya, yang mendorong kira-kira itu. Jadi perbedaan iptek, perbedaan SDA, perbedaan SDM, kualitas SDM, perbedaan budaya, sehingga masing-masing menginginkan itu, membutuhkan itu, sehingga terjadi suatu perdagangan internasional. Sedangkan hal-hal yang mengganggu atau apa, menghambat terjadinya perdagangan internasional adalah proteksi. Proteksi itu perlindungan produk dalam negeri. Ya, proteksi itu perlindungan terhadap produk dalam negeri. Misalnya, ya, misalnya kita harus memproteksi apa barang-barang yang ada di Indonesia dari luar negeri. Misalnya apa? Kita tidak perlu mendatangkan bahan-bahan atau kain, ya, dari luar negeri. Kita sudah memiliki itu, nggak perlu, ya. Kita tidak perlu membeli misalnya gas apa itu dan minyak bumi, kita olah sendiri aja, ya. Kita apa mengambil dari negara kita sendiri, proteksi, ya.
Yang kedua adalah kuota. Kuota itu pembatasan, ya. Pembatasan misalnya dalam 1 tahun Indonesia itu harus menjual menjual misalnya dari Indonesia itu kayu, ya, kayu lapis misalnya, itu tidak boleh melebihi dari kuota, ya. Kalau kayu lapis Bapak nggak ngerti hitungannya apa, ya, tetapi yang pasti katakanlah misalnya kayu lapis berapa ton, 5 ton, tidak boleh melebihi dari 5 ton, ya. Karena apa? Karena kalau melebihi itu justru mempengaruhi harga. Dengan kuota ini diharapkan, ya, negara yang membutuhkan segera mana yang lebih dulu, semacam kayak setengah rebutan, ayo aku dulu, sehingga apa, banyak permintaan sehingga harganya cukup tinggi atau mahal. Terus yang kedua, hambatan yang lainnya adalah politik dumping. Politik dumping itu menjual barang-barang di dalam negerinya justru lebih mahal jika dibandingkan di luar negeri. Iya, ya. Jadi ini yang namanya politik dumping. Ini yang yang mengganggu atau menghambat terjadinya suatu perdagangan internasional. Ya. Itu kira-kira tentang perdagangan internasional. Jadi anak-anak, sekali lagi sebenarnya ini Bapak sudah sampaikan, kalau Bapak nggak lupa, ya, atau kalau belum justru ini merupakan suatu bahan baru. Tapi kalau sudah disampaikan, ini sebagai review atau sebagai ulangan lagi supaya anak-anak diingatkan lagi, ya, diingatkan lagi. Demikian anak-anak untuk pelajaran IPS hari ini, dan semoga ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.